Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tenggu Rika Zulianti akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi mulok itu tentang adat dan adab Melayu. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu adat? Nah, adat itu bagi yang belum tahu ya, adat itu adalah aturan yang dilaksanakan secara turun-temurun di masyarakat Melayu. Adat itu terbagi 4. Nah, yang pertama, adat yang benar-benar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Nah, yang pertama, adat yang benar-benar adat, yaitu adat yang memang bersumber dari ajaran agama Islam. Ya udah, yang kedua kita lanjut ya. Adat yang teradat. Adat yang teradat itu adalah adat yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan orang di luar Melayu, di luar budaya Melayu. Nah, adat yang diadatkan itu yaitu adalah adat yang bersumber dari hasil musyawarah atau mufakat orang Melayu, orang daerah setempat. Nah, sedangkan adat istiadat merupakan kebiasaan yang penerapannya tertuju pada upacara khusus seperti upacara pernikahan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Anggreni akan menjelaskan mengenai kepelbagaian entitas masyarakat adat di Melayu Riau. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu kepelbagaian. Kepelbagaian adalah keanekaragaman yang artinya dengan keanekaragaman inilah yang membedakan adat pada Melayu Riau dengan adat-adat pada daerah lain. Nah, selanjutnya apa saja yang akan saya bahas yaitu apa saja kepelbagaiannya, yaitu minuman, makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai makanan adat Melayu di Riau. Di sini akan saya jelaskan 10 macam, yaitu bolu kemojo, roti jala rasa durian dan kari, kemudian ada lempuk durian, keripik nanas, keripik nangka, kemudian ada tapai hitam, lemang, kue bangkit, asam pedas baung dan selais, kemudian ada gulai selais. Nah, selanjutnya apa saja minuman yang terkenal di Melayu Riau atau minuman adatnya, yaitu minuman air mata pengantin yang identik dengan manis, kemudian es laksamana raja mengamuk yang identik dengan rasa asam, kemudian es lancang kuning. Nah, selanjutnya yaitu ikan khas dari Melayu, yaitu ada 2 sebenarnya, yaitu ikan selais dan ikan baung. Kemudian ada pula olahan yang khas dari Melayu merupakan ikan salai. Ikan salai ini merupakan ikan yang diasapkan, bisa diasapkan kisaran setengah hari atau seharian penuh tergantung banyak ikan dan banyaknya asap untuk yang dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pakaian adat Melayu Riau. Nah, di sini ada pakaian hariannya, yaitu menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup karena pada dasarnya seluruh rumpun masyarakat yang terdapat pada suku Melayu di Riau ini beragama Islam, sehingga mengikut kepada syariat agama yang pastinya cara berpakaiannya yaitu pakaian muslim atau muslimah. Nah, selanjutnya itu pakaian adat Melayu untuk anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki biasanya mengenakan baju monyet yang satu setel. Kemudian yang untuk anak perempuannya itu memakai baju kurung satu setel dengan motif bunga-bunga. Tidak lupa pula menggunakan jilbab. Nah, selanjutnya untuk pakaian dewasa atau bagi masyarakat yang sudah akil balik, untuk masyarakat perempuan menggunakan baju kurung, laboh, baju kebaya pendek, dan baju kurung tulang belut. Kemudian untuk masyarakat dewasa yang laki-laki menggunakan baju kurung cekak musang atau teluk belanga tulang belut. Nah, kemudian untuk pakaian orang tua yang setengah baya, yaitu menggunakan baju kurung yang disebut dengan baju kurung tulang belut yang identik dengan longgar dan lapang untuk dipakai.
Begitu pula untuk yang perempuan, yaitu menggunakan baju labuh, kebaya labuh yang panjangnya hingga sampai ke bawah lutut, atau kalau sekarang itu biasa disebut dengan baju tunik ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pakaian setengah resmi Melayu, yaitu menggunakan baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kopiah, kain samping, sepatu, dan atau capal. Nah, kemudian untuk pakaian setengah resmi ini dipakai untuk dalam upacara keluarga seperti menghadiri perkawinan, acara keagamaan, dan sunat rasul dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pakaian upacara adat, yaitu kalau untuk datuk-datuk besar dalam upacara adat ini menggunakan baju berwarna hitam berkain samping apa saja yang warnanya sesuai. Nah, biasanya itu dengan warna kuning atau keemasan ya. Kemudian untuk kaum perempuannya, yaitu baik muda ataupun tua, menggunakan baju kurung teluk belanga, kebaya laboh, dan bagi anak gadis baju kebaya laboh cekak musangnya ya. Nah, selanjutnya yaitu warna baju dari istri datuk dan orang-orang besar. Nah, di sini juga diperhatikan penggunaan baju oleh istri datuk-datuk atau orang besar-besarnya, yaitu berwarna hitam setelan dan berkain samping atau tudung lingkup yang berwarna lain. Warna kuning hanya dipakai oleh sultan dan permaisuri atau pimpinan tertinggi di daerahnya. Nah, selanjutnya yaitu pakaian pengantinnya. Apa saja sih yang digunakan pengantin pada saat acara, yaitu baju kurung cekak musang. Ini untuk pengantin laki-lakinya. Baju kurung cekak musang dengan bahan tenun. Kemudian satu setelan baju dan celana sama warnanya. Kemudian di kepalanya menggunakan destar berbentuk mahkota. Kemudian ada kalanya pula pengantin menggunakan sebai di sebelah bahu kiri, itu seperti ulos kalau pada masyarakat Batak ya. Kemudian menggunakan kain samping dengan bunga kain di depan, menggunakan bengkung, keris, memakai kalung panjang di leher pertanda ikatan keluarga, kemudian membawa sirih lelat, lalu memakai kasut capal atau sepatu kulit. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengantin perempuannya, dalam upacara malam berinai memakai pakaian kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga, kemudian menggunakan hiasan serta memakai sanggul Melayu. Nah, kebaya laboh atau kebaya pendek atau baju kurung teluk belanga ini digunakan oleh pengantin perempuan pada saat acara malam berinai. Kemudian untuk pada saat bersanding, pengantin perempuan menggunakan pakaian Melayu kebaya laboh atau baju kurung teluk belanga. Kemudian diletakkan ramen perhiasan emas atau dibuat dari tekatan bedang emas. Dada dihiasi dengan doko atau kalung, sebenarnya itu bertingkat. Kemudian diberi gelang berkepala naga di lengan bawah mereka. Kemudian gelang patah semat. Sedangkan di kaki bergelang kaki berlipat rotan emas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Imelda dari kelompok 3 akan melanjutkan tentang adat dan upacara daur hidup. Di sini saya akan memaparkan beberapa contoh adat dan upacara daur hidup orang Melayu yang masih diterapkan dan dilestarikan oleh beberapa masyarakat tempatan. Yang pertama yaitu upacara mengidam. Upacara mengidam yaitu keinginan yang muncul dari seseorang ibu yang hamil terhadap sesuatu. Contohnya yaitu kayak berupa makanan, pakaian, tempat, bahkan juga sesuatu yang di luar kebiasaan ibu tersebut. Selanjutnya yaitu upacara berniaga bulan. Upacara berniaga bulan ini dilaksanakan apabila umur kehamilan kandungan ibu tersebut telah memasuki 3 bulan.
Tujuan dari berniaga bulan ini adalah untuk memohon kepada Tuhan agar bayi yang dikandung tumbuh dengan sehat dan selamat. Dan juga memohon kepada Tuhan agar ibu yang sedang hamil terlalu terjaga kesehatannya dan selamat. Selanjutnya yaitu upacara melahirkan dan masa bayi. Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat Melayu untuk menunggu masa kelahiran bayi atau menunggu masa kedatangan seseorang bayi. Biasanya upacara ini dilakukan apabila kandungan sudah memasuki 9 bulan. Selanjutnya yaitu upacara masa bayi. Dilaksanakan pada saat bayi lahir seminggu setelah tali pusarnya telah lepas. Upacara ini juga disebut dengan upacara turun mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Alfarida, saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi yang berjudul Adat dan Upacara Pengobatan. Adat dan upacara pengobatan dilakukan oleh suku Melayu dengan beberapa metode. Di sini saya akan menjelaskan 4 upacara pengobatan suku Melayu. Yang pertama yaitu upacara Badewo, yang artinya yaitu upacara yang dilakukan untuk mencari benda-benda yang hilang. Semisal, jika ada orang Melayu yang kehilangan suatu benda, maka mereka akan melakukan atau melaksanakan upacara Badewo tersebut. Yang kedua yaitu Dikei. Dikei dilakukan oleh masyarakat Melayu suku Sakai, yang mana dilakukan untuk mencari semangat yang hilang di dalam tubuh, atau bisa diartikan dalam kata atau istilah lemah semangat. Contohnya yaitu seperti semisal ada masyarakat Melayu yang sakit akibat terganggu dari alam lain, maka suku Melayu tersebut akan melakukan upacara Dikei. Yang ketiga yaitu ada upacara bulian. Upacara bulian itu ditujukan untuk mengobati wabah penyakit, membantu ibu hamil yang sulit melahirkan, lalu mengobati kemantan atau orang yang terkena sawan. Bulian ini dilakukan dengan metode tarian yang dinamakan dengan tari rentak bulian. Yang terakhir yaitu tari olang-olang. Tari olang-olang ini dilakukan oleh masyarakat Melayu untuk mengobati wabah penyakit, yang dimana disimbolisasikan dari Bomo berkomunikasi dengan roh atau nenek moyang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mamang.